Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainini Selvia Virgina dengan NIM 202305010804 dari kelas 2 Teknik Sipil dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai klasifikasi tanah chapter 5. Saya akan memaparkan mengenai klasifikasi tanah yang merupakan proses penting dalam bidang teknik sipil dan geoteknik. Klasifikasi tanah adalah metode pengelompokan tanah berdasarkan sifat fisik dan perilaku tekniknya untuk tujuan tertentu, seperti konstruksi, perancangan, atau penelitian geoteknik. Tujuan klasifikasi tanah yang pertama adalah untuk menentukan sifat fisik tanah, di mana mempelajari ukuran partikel, distribusi butir, dan struktur tanah yang mempengaruhi karakteristik seperti kekuatan mekanis dan drainase. Ukuran partikel menentukan pengelompokan dasar tanah menjadi kerikil, pasir, lanau, dan lempung, masing-masing dengan karakteristik dan perilaku teknik yang berbeda. Distribusi ukuran butir divisualisasikan melalui grafik gradasi yang menunjukkan apakah tanah memiliki gradasi baik atau well graded dan tanah bergradasi buruk atau poorly graded. Gradasi baik memungkinkan partikel tanah saling mengunci sehingga meningkatkan stabilitas mekanis. Sebaliknya, gradasi buruk menunjukkan dominasi ukuran partikel tertentu yang dapat menyebabkan tanah lebih rentan terhadap pergeseran atau kegagalan di bawah tekanan. Lalu tekstur tanah yang mencerminkan proporsi fraksi kasar seperti kerikil dan pasir serta fraksi halus seperti lanau dan lempung yang mempengaruhi kemampuan tanah untuk mendukung beban, mengalirkan air, atau menahan air. Kemudian ada perilaku tanah. Dengan memahami kekuatan geser, plastisitas, kompresibilitas, dan drainase untuk menentukan bagaimana tanah akan bereaksi di berbagai kondisi lapangan. Kekuatan geser adalah kemampuan tanah untuk menahan gaya geser tanpa mengalami keruntuhan. Tanah granular seperti pasir dan kerikil memiliki kekuatan geser tinggi karena partikel-partikelnya saling mengunci. Sedangkan tanah halus seperti lempung lebih bergantung pada kohesi antar partikel yang sangat dipengaruhi oleh kadar air. Kemudian ada plastisitas. Plastisitas mencerminkan kemampuan tanah untuk berubah bentuk tanpa retak, yang umumnya dimiliki oleh tanah halus seperti lempung. Sebaliknya, tanah granular seperti pasir bersifat non-plastis, sehingga tidak mengalami deformasi signifikan akibat perubahan kadar air. Selain itu, drainase tanah menunjukkan kemampuan tanah untuk mengalirkan air melalui pori-porinya. Tanah granular dengan pori-pori besar memiliki drainase yang baik, sementara tanah halus dengan pori-pori kecil cenderung menahan air lebih lama. Kemudian ada kompresibilitas. Kompresibilitas atau kemampuan tanah untuk menyusut di bawah tekanan yang terjadi lebih tinggi pada tanah halus dibanding tanah granular, yang membuat tanah halus lebih rentan terhadap deformasi. Lalu ada untuk deskripsi standar, dengan menyediakan kerangka universal untuk menggambarkan tanah secara konsisten, sehingga memudahkan komunikasi teknis lintas wilayah. Lalu ada prediksi respon tanah, memungkinkan estimasi respon tanah terhadap tekanan, perubahan lingkungan, dan kadar air, sehingga mendukung desain yang lebih aman dan efisien. Lalu, ada identifikasi dan stabilisasi tanah bermasalah. Mengidentifikasi tanah dengan karakteristik bermasalah, misalnya plastisitas tinggi pada lempung, untuk memastikan langkah-langkah stabilisasi yang tepat. Lalu ada metode atau cara dengan parameter ukuran, distribusi ukuran butir dan partikel, dengan mengelompokkan tanah berdasarkan diameter partikel seperti kerikil, pasir, lanau, dan lempung, serta menggunakan kurva gradasi untuk menilai stabilitas dan kekuatan geser tanah. Lalu ada parameter gradasi, menggunakan coefficient of uniformity atau CU dan coefficient of curvature atau CC untuk menentukan kualitas gradasi partikel tanah. Lalu ada parameter subgrade atau sistem ASTO dengan menggunakan kategori A1 hingga A7 untuk menilai kualitas tanah sebagai subgrade pada jalan, dengan tanah granular memiliki stabilitas lebih baik daripada tanah halus. Lalu ada hasil
Yang pertama adalah sistem ASTO. Apa itu sistem ASTO? Sistem ASTO atau American Association of State Highway and Transportation Officials adalah sistem klasifikasi tanah yang dirancang khusus untuk proyek jalan raya. Sistem ini menilai kualitas tanah sebagai material subgrade atau lapisan dasar jalan. Tanah granular seperti kerikil dan pasir diklasifikasikan sebagai A1 hingga A3 yang dikenal memiliki stabilitas tinggi dan drainase baik, sehingga sangat cocok digunakan dalam lapisan dasar jalan. Kemudian ada tanah halus seperti lanau dan lempung. Dikategorikan sebagai A4 hingga A7 yang seringkali memerlukan stabilisasi tambahan karena plastisitasnya yang tinggi dapat menyebabkan deformasi akibat perubahan kadar air. Sistem ASTO juga menggunakan Group Index atau GI sebagai parameter tambahan untuk menilai kualitas tanah halus. Semakin tinggi nilai GI, maka semakin rendah kualitas tanah untuk digunakan sebagai subgrade. Kemudian ada sistem USGS. Apa itu sistem USGS? Sistem USGS atau Unified Soil Classification System adalah sistem klasifikasi tanah yang lebih komprehensif dan digunakan secara luas dalam proyek geoteknik. Sistem ini membagi tanah menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah tanah berbutir kasar, yang di dalamnya ada SW atau Well Graded Sand, GW atau Well Graded Gravel, SP atau Poorly Graded Sand, dan GP atau Poorly Graded Gravel. Di mana tanah berbutir kasar parameter seperti Uniformity Coefficient atau CU dan Coefficient of Curvature atau CC digunakan untuk menentukan apakah tanah tersebut memiliki gradasi baik atau memiliki gradasi buruk. Sebagai contoh, tanah pasir dengan CU lebih dari 6 dan kurang dari sama dengan CC kurang dari sama dengan 3 dikategorikan sebagai SW atau Well Graded Sand. Sementara itu ada tanah berbutir halus. Di dalamnya terdapat ML, Sill of Low Plasticity, CL atau Clay of Low Plasticity, MH atau Sill of High Plasticity, dan CH atau Clay of High Plasticity. Di mana tanah berbutir halus diklasifikasikan berdasarkan plastisitas menggunakan batas cair atau LL dan indeks plastisitas atau PI. Contohnya, tanah halus dengan plastisitas tinggi diklasifikasikan sebagai CH atau Clay of High Plasticity yang memiliki kohesi besar tetapi rentan terhadap perubahan kadar air. Kemudian ada manfaat klasifikasi tanah. Yang pertama adalah manfaat teoritis atau ilmiah. Untuk peningkatan pemahaman sistem tanah, dengan menjelaskan hubungan antara sifat fisik tanah, seperti ukuran butir, distribusi partikel dan tekstur, dengan perilaku mekanisnya, seperti kekuatan geser, plastisitas, dan drainase. Yang dimana penting dalam merancang struktur yang mampu menahan beban dan tekanan lingkungan. Kemudian ada standarisasi deskripsi tanah. Sistem klasifikasi seperti ASTO dan USGS menyediakan deskripsi tanah yang standar dan universal, sehingga memudahkan komunikasi teknis antar profesional di berbagai wilayah tanpa interpretasi ulang, mempercepat proses desain dan pengambilan keputusan. Lalu ada prediksi perilaku tanah, memberikan landasan untuk memprediksi bagaimana tanah akan bereaksi terhadap tekanan mekanis, perubahan kadar air, atau kondisi lingkungan. Misalnya, tanah granular dengan gradasi baik memiliki stabilitas tinggi, sedangkan tanah halus seperti CH rentan terhadap penyusutan atau pengembangan akibat fluktuasi kadar air. Lalu, sebagai dasar penelitian lanjutan, data klasifikasi tanah digunakan sebagai basis untuk penelitian lebih lanjut di bidang geoteknik, seperti stabilisasi tanah bermasalah, analisis likuifaksi di daerah rawan gempa, atau pengembangan metode pemadatan untuk tanah granular. Lalu, ada penggunaan dalam teknologi modern. Sistem klasifikasi tanah merupakan input utama dalam perangkat lunak geoteknik modern, seperti Praxis atau GeoStudio yang digunakan untuk simulasi stabilitas lereng, analisis deformasi tanah, dan perhitungan daya dukung fondasi. Kemudian ada manfaat praktis atau lapangan. Dengan pemilihan material yang tepat untuk konstruksi, memudahkan insinyur dalam memilih material tanah yang sesuai untuk berbagai aplikasi konstruksi. Misalnya, tanah granular
seperti SW atau well graded sand sangat cocok untuk lapisan dasar jalan, sedangkan tanah halus plastis tinggi atau CH memerlukan stabilisasi sebelum digunakan. Kemudian digunakan sebagai stabilisasi tanah bermasalah. Identifikasi tanah bermasalah seperti lempung plastis tinggi memungkinkan langkah stabilisasi lebih awal. Misalnya, pencampuran dengan kapur atau semen dapat meningkatkan kekuatan tanah dan mengurangi plastisitas, atau mencampur tanah granular dengan fraksi tanah halus untuk mencapai gradasi baik. Kemudian ada optimalisasi desain teknik sipil, memudahkan insinyur dalam memilih material tanah yang sesuai untuk berbagai aplikasi konstruksi. Lalu ada efisiensi dalam perencanaan dan logistis proyek. Klasifikasi tanah membantu dalam menentukan lokasi penggalian tanah granular sebagai material drainase atau filter, menghemat biaya transportasi, dan meningkatkan efisiensi logistik. Insinyur juga dapat merencanakan stabilisasi awal pada tanah halus untuk mengurangi risiko kegagalan proyek di masa depan. Lalu ada pencegahan kegagalan konstruksi. Identifikasi dini terhadap jenis tanah rentan terhadap kegagalan, misalnya likuifaksi, penyusutan, dan keruntuhan lereng, memungkinkan penerapan langkah mitigasi sebelum konstruksi. Contohnya, tanah lempung plastis tinggi yang rentan terhadap retak akibat penyusutan dapat distabilkan dengan bahan kimia atau mekanis sebelum digunakan. Lalu ada untuk penghematan biaya dan waktu. Dengan memanfaatkan material lokal berdasarkan klasifikasi tanah, biaya transportasi material dapat diminimalkan. Perencanaan awal berbasis klasifikasi tanah juga mempercepat pelaksanaan proyek, mengurangi risiko perbaikan di masa mendatang, dan mendukung keberlanjutan proyek. Kesimpulan dari pemaparan materi klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah melalui sistem ASTO dan USGS berperan penting dalam memahami dan mengaplikasikan sifat tanah di lapangan. Dengan klasifikasi ini, insinyur dapat memilih material yang sesuai, menerapkan langkah stabilisasi, dan memprediksi respon tanah secara akurat, sehingga mengoptimalkan keberhasilan dan keberlanjutan proyek infrastruktur. Sekian pemaparan materi mengenai klasifikasi tanah dari saya. Apabila salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.